paradoksnya Anies terus-menerus melambung nilai jualnya tuh. Sementara nilai utangnya itu juga akhirnya mau dipersoalkan. Jadi antara nilai jual Anies dan nilai jual utang, tetap nilai jual Anies lebih tinggi gitu. Itu fakta pragmatisnya begitu. Tapi dari sudut kebersihan moral kan yang dulu kita bicara terus, ya Anies mesti terangkan itu, karena kita anggap bahwa pemimpin ke depan itu etikabilitas duluan, intelektualitas nomor 2 baru elektabilitas. Nah, Anies lagi diganggu di dalam wilayah etikabilitas. Ada perjanjian utang segala macam itu. Walaupun Sandi sebetulnya sebagai, karena tetap itu Anies tetap belum aman itu dalam soal ini. Karena kita nggak pernah lihat satu kepastian dari Nasdem misalnya untuk all out terhadap Anies. Jadi bagian ini dibaca tentu oleh Pak Prabowo, lalu dikirim sinyal tentang utang itu. Jadi kira-kira ini semacam pintu renegosiasi atau realignment koalisi, kira-kira begitu. Jadi menarik betul tuh. Nah, tentu yang paling gampang solusinya adalah ya udah Anies misalnya mengaku oke, saya mengerti apa yang dimaksud Pak Prabowo dan ini saya bayangin gitu, tapi saya udah keburu di depan nih Pak Prabowo, lalu mulai ada tekanan balik, nego-nego gitu. Atau Pak Prabowo mungkin melalui orang ketiga kasih sinyal, Anies udah kamu magang aja dulu sebagai wakil presiden dari Prabowo toh. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana efek dari persoalan utang Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Dirinya mengatakan, masalah tersebut akan sangat serius berdampak pada langkah mantan Menteri Pendidikan tersebut untuk menjadi penerus Joko Widodo alias Jokowi. Salah satunya adalah bagaimana isu utang tersebut bisa merontokkan elektabilitas yang sudah dibangun oleh Anies. Apalagi Anies dikenal memiliki etika moral yang bersih. Dengan begitu, jika persoalan utang ini tak selesai, moralitas Anies bisa runtuh. Anies terus-menerus melambung nilai jualnya, tapi utangnya dipersoalkan karena bisa mengganggu elektabilitas, ujar Rocky Gerung dalam bincang-bincang bersama jurnalis senior Hersu Beno Arif di kanal YouTube Rocky Gerung Official yang diunggah hari Rabu 8 Februari 2023. Ancaman lainnya, imbu Rocky Gerung, adalah adanya Sandi dan Prabowo Subianto dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Jokowi barangkali merasa khawatir terhadap kiprah Anies yang mulai masuk dan naik daun sebagai Capres 2024. Jokowi bisa saja membaca kelemahan Anies soal utang dan memanfaatkan Sandi dan Prabowo yang ada di pihaknya. Hal ini juga menyangkut kontribusi Gerindra yang memenangkan Anies dan Sandi dalam pemilu gubernur 2018. Saat itu, akar rumput Gerindra jelas-jelas menyokong Anies. Bahkan Prabowo yang menjabat Ketua Umum Gerindra diisukan mengetahui perjanjian utang antara Anies dan Sandi. Namun, Prabowo sendiri enggan mengungkit-ungkit apa yang telah berlalu. Walau demikian, Rocky Gerung membeberkan analis lain soal goyahnya koalisi yang menyokong Anies sebagai capres. Bisa jadi setelah ini akan ada pertemuan tertutup antara Nasdem yang mengusung Anies dengan Prabowo mewakili Gerindra. Tidak pernah ada satu kepastian terhadap Anies dari Nasdem. Bisa saja ada reorganisasi koalisi. Yang paling gampang nego-nego Anies magang aja jadi wakil presiden dari Prabowo, imbuh Rocky. Terpisah, Sandi memberikan keterangan soal utang Anies saat menghadiri perayaan 1 abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur, hari Selasa, 7 Februari 2023. Sandiaga mengatakan, dia tak mau melakukan pembicaraan soal utang Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Keputusan ini diambil setelah berkonsultasi dengan keluarga dan melaksanakan sholat istikharah. Setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang,
Berkonsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini. Beber Sandi. Lebih lanjut, mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengatakan dia memilih untuk fokus menatap masa depan dan meminta publik untuk optimis melihat ke depan. Ketika disinggung bagaimana hubungannya saat ini dengan Anies, Sandi mengaku dirinya baik-baik saja dan tetap bersahabat dengan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.